Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Melana. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi, yakni kemampuan dasar dan karakteristik seni. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, itu ada kemampuan dasar seni. Nah, terutama yang perlu kita perhatikan dalam aspek yang bermuara pada kemampuan dasar seni ini, yaitu perlu menanamkan pengetahuan secara optimal dalam memahami kemampuan dasar yang meliputi kemampuan intelektual, kondisi emosional, sosial, persepsual, fisik, estetika, dan kreatif. Nah, yang pertama itu ada kemampuan intelektual. Nah, menurut Piaget, Woolfolk and Nicolet 1984, ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama ada kematangan. Nah, kematangan ini adalah faktor paling dasar dalam perkembangan berpikir manusia. Nah, yang kedua ada aktivitas berpikir. Nah, aktivitas berpikir seperti observasi, eksplorasi, evaluasi, dan problem solving merupakan aktivitas berpikir yang turut andil dalam membangun perkembangan berpikir manusia. Nah, yang ketiga ada transmisi sosial. Transmisi sosial ini yaitu pengalaman belajar dari orang lain. Nah, yang selanjutnya itu ada yang keempat, yaitu ada equilibration. Nah, equilibration ini adalah faktor keseimbangan yang selalu diupayakan dalam berpikir. Nah, selanjutnya ada kondisi emosional. Emosi berbeda dengan perasaan atau feeling yang selalu bersifat tenang dan tertutup. Emosi ini merupakan suatu gambaran suasana batin yang lebih dinamis, bergejolak, dan lebih terbuka. Emosi sebagai aspek psikologis mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu yang pertama, lebih bersifat subjektif dibandingkan peristiwa psikologis lainnya. Nah, yang kedua, bersifat fluktuatif, yaitu emosi seorang bisa berubah-ubah tergantung kondisi dan situasi. Nah, yang ketiga, banyak bersangkut paut dengan peristiwa panca indera. Nah, berdasar penyebab kemunculannya, emosi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan karena ada rangsangan dari luar tubuh. Nah, yang kedua ada emosi psikis, yaitu emosi yang kemunculannya mempunyai alasan-alasan perasaan religius atau spiritual. Nah, selanjutnya ada kondisi sosial. Nah, kondisi sosial ini berkaitan dengan kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain dan alam sekitar atau lingkungan kita. Nah, yang keempat ini adalah kondisi persepsual, yaitu istilah persepsual ini mengandung pengertian kombinasi antara kognitif dan efektif. Berdasarkan cara pandang kognitif, persepsual diartikan sebagai daya tangkap atau kemampuan seseorang dalam memahami berbagai informasi yang berasal dari luar. Nah, sedangkan dalam perspektif efektif atau sudut pandang efektif, persepsual ini mengandung arti, kesan, dan tanggapan seorang terhadap segala sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Nah, selanjutnya yang kelima ada karakteristik estetik. Nah, perasaan estetik ini adalah suatu perasaan yang berhubungan dengan keindahan, baik berupa keindahan alam maupun keindahan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, termasuk di dalamnya ada karya seni. Nah, perasaan estetik ini merupakan suatu hal yang sifatnya alamiah sejak kita masih anak kecil. Artinya, secara alamiah, sesungguhnya seorang itu sudah mampu menangkap atau mengalami atau merasakan keindahan yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya ini yang keenam ada kondisi kreatif. Secara definisi, kreatif ini dapat dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan penekanannya. Nah, itu menekankan pada aspek pribadi kreatif, yang kedua proses kreatif, yang ketiga ada perkembangan kreatif, dan terakhir ada produk kreatif. Nah, itu tadi adalah keenam faktor yang mempengaruhi atau yang harus kita tekankan dalam kemampuan dasar seni ini. Nah, pembahasan selanjutnya ini yaitu tentang karakteristik seni. Nah, karya seni ini merupakan produk budaya manusia dari semua lapisan sosial, kelompok etnis, jenis kelamin, dan usia. Nah, hasil karya seni sesungguhnya dapat dipengaruhi dan ditemukan atau ditentukan oleh pelaku seni itu sendiri. Nah, aspek-aspek yang mempengaruhi karakteristik seni ini diantaranya adalah latar belakang, perkembangan fisik dan mental, kebutuhan dan kesenangan, serta lingkungan. Dan juga setiap karya seni itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalkan
Karakteristik musik ini berbeda dengan karakteristik drama, tari, berbeda dengan musik, dan sebagainya begitu. Jadi mereka semua ini memiliki ciri-ciri yang khas itu, yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you.